Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai software engineering dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang disusun oleh Ainul Fuadah, saya sendiri, kemudian ada Saskia Ika Cahyani, dan Tania Pusparahayu Sanjaya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu software engineering? Software engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah bidang profesi yang mendalami tentang cara pembuatan, pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen kualitas software. Menurut IEEE Computer Society, software engineering adalah penerapan pada teknologi dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin atas perangkat lunak yang dibuat. Secara umum, pengertian software engineering adalah penerapan beberapa prinsip dalam pengembangan perangkat lunak. Software engineering digunakan dalam pembuatan aplikasi yang lebih kompleks dan besar. Umumnya, digunakan pada pengembangan software untuk kebutuhan bisnis, organisasi, dan perusahaan skala besar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Saskia Eka Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen software engineering. Dalam prosesnya, software engineering memiliki 3 elemen penting yang menjadi kunci kesuksesan. Yang pertama, ada metode. Elemen pertama yaitu metode. Ada beberapa serangkaian tugas yang harus dilakukan seperti proses perencanaan dan estimasi proyek, analisis tentang kebutuhan software dan sistem, melakukan desain struktur data, arsitektur program yang akan dibuat, prosedur algoritma yang dipakai, coding program, testing program, pemeliharaan program. Yang kedua ada peralatan. Peralatan software engineering memiliki fungsi untuk memberikan dukungan untuk metode. Contohnya, CAS, yaitu suatu software yang memiliki fungsi untuk menggabungkan antara software, hardware, dan database software engineering untuk bisa menghasilkan software engineering yang baik. Kedua adalah database software engineering adalah suatu struktur data yang isinya mengenai informasi penting tentang analis program, desain program, kode program, dan testing program. CAD yaitu Computer Aided Design, terus CAE Computer Aided Engineering, CAM itu Computer Aided Manufacturing. Yang ketiga adalah prosedur. Dalam prosedur software engineering terdiri dari pengurutan metode yang digunakan, dokumen, formulir, dan laporan yang diperlukan, kontrol kualitas software, melakukan koordinasi perubahan pada software. Model pengembangan software engineering. Proses pengembangan perangkat lunak software development process adalah penerapan struktur pada pengembangan software yang memiliki tujuan sebagai panduan untuk mensukseskan dalam pengembangan software dengan melewati beberapa tahapan tertentu. Dalam proses pengembangannya terdapat beberapa paradigma model pengembangan sistem yang bisa dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Baik, untuk modelnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tania Pusparahayu. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. 1. Waterfall, pemodelan sistem informasi, analisis, desain, kode, tes, dan pemeliharaan. Model sequential linear atau lebih dikenal dengan model waterfall. Model ini sudah ada paling lama jika dibandingkan model lain dan penggunaannya paling banyak. Sistem waterfall ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, dimulai dari tahapan awal seperti melakukan analisis kebutuhan, melakukan desain sistem, coding, pengujian, dan penerapan program. Model waterfall ini bisa dipilih ketika semuanya sudah jelas dan sudah terstruktur dengan rapi, karena jika ada satu proses yang terhenti, maka proses selanjutnya tidak bisa berjalan sehingga target waktu bisa tidak sesuai dengan planning. Model waterfall ini tidak cocok untuk development software yang membutuhkan waktu yang lama pengembangannya.
2. Prototipe. Model prototipe merupakan evaluasi dari waterfall. Prosesnya lebih simpel dan cocok untuk diterapkan. Saat ini hanya ada 3 alur kerja dalam model prototipe ini, yaitu mendengarkan dari kebutuhan konsumen, building prototipe ini atau mock-up, presentasi kepada konsumen. Setelah melakukan presentasi kepada konsumen, biasanya akan ada masukan-masukan baru mengenai kebutuhan konsumen. Jika sudah dikerjakan, maka akan diulang kembali perputarannya sampai konsumen benar-benar puas, sehingga software yang dibuat bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ini contohnya. 3. Model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development adalah model pengembangan perangkat lunak linear yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari saja. Model RAD ini mengadaptasi kecepatan tinggi dengan pendekatan kontribusi berbasis komponen. RAD lebih efektif dibandingkan model waterfall dan cocok untuk keperluan sistem yang mendesak. Kekurangan dari RAD ini adalah tidak semua software cocok menggunakan RAD. Salah satunya sistem yang memiliki resiko tinggi dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, 4. Incremental. Incremental merupakan kombinasi dari beberapa elemen waterfall yang diaplikasikan secara berulang. Dengan model prototipe, elemen tersebut terus dikerjakan hingga menghasilkan sistem yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat ilustrasi gambar berikut ini. Nah, ini gambar berikutnya. Kelebihan dari incremental model ini adalah personel bisa bekerja dengan optimal dan mampu mengakomodir kebutuhan perusahaan yang fleksibel. Konsumen bisa menggunakan terlebih dahulu sistem yang sudah jadi sembari menunggu fitur yang belum tersedia. Kekurangan incremental model adalah tidak cocok diterapkan untuk proyek yang besar lebih dari 200.000 baris coding. Ini spiral, ini contoh gambar spiral. Spiral model ini mengadopsi dari 2 model sebelumnya, yaitu prototyping dengan perulangan dan model waterfall. Model spiral atau biasa disebut juga spiral BOEM bekerja dengan beberapa tahapan. Tahapan berikut. Yang pertama, liaison tahan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan user langsung. Planning menentukan sumber informasi, batasan waktu, dan informasi tentang proyek yang akan dijalankan. Ketiga, analisis resiko, mencari segala resiko yang akan terjadi, baik masalah teknis atau manajemen. 4. Rekayasa, proses dalam pembuatan prototipe sistem. 5. Konstruksi dan pelepasan, tahap pembangunan sistem dan prototipe, kemudian dilakukan pengujian, install, dan diberikan masukan-masukan untuk keberhasilan sistem yang dibuat. Yang terakhir, evaluasi, menerima masukan terhadap proyek yang sudah dijalankan. Kekurangan dari sistem spiral ini adalah membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar, tetapi dari segi kelebihannya adalah sangat mempertimbangkan risiko munculnya permasalahan sehingga digunakan untuk pembuatan sistem dengan skala yang besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.